Raja-raja di Yaman. Suku terdahulu yang dikenal di Yaman dari kalangan Arab Aribah adalah kaum Saba. Mereka bisa diketahui lewat penemuan fosil Aur yang hidup 20 abad sebelum Masehi, SM. Puncak peradaban dan pengaruh kekuasaan mereka dimulai pada 11 tahun sebelum Masehi, SM. Perkembangan mereka bisa dibagi menurut tahapan-tahapan berikut ini. 1. Abad-abad sebelum 650 SM. Raja-raja mereka saat itu bergelar Makrib Saba, dengan ibu kotanya Syarawah. Puing-puing peninggalan mereka dapat ditemui dengan menempuh perjalanan sehari ke arah barat dari negeri Ma'arib yang dikenal dengan istilah Haribah. Pada zaman merekalah dimulainya pembangunan bendungan yang dikenal dengan nama Bendungan Ma'arib yang terkenal dengan sejarah Yaman. Ada yang mengatakan, wilayah kekuasaan kaum Saba ini meliputi daerah-daerah jajahan di negeri Arab dan di luar Arab. 2. Sejak tahun 650 SM, hingga tahun 110 SM, pada masa-masa itu mereka menanggalkan gelar, Ma'arib, dan hanya dikenali dengan Raja-Raja Saba. Mereka menjadikan Ma'arib sebagai ibu kota. Sebagai ganti dari Syarawah, puing-puing kota ini dapat ditemui sejauh 60 mil dari Shana ke arah timur. 3. Sejak tahun 115 SM, hingga tahun 300 M. Pada masa-masa kabilah Himyar dapat mengalahkan kerajaan Saba, dan menjadikan Raidan sebagai ibu kotanya sebagai ganti dari Ma'arib. Kemudian Raidan diganti menjadi Dhafar, puing-puing peninggalannya dapat ditemukan di sebuah bukit yang di sekitarnya dikelilingi pagar di dekat Yarim. Pada masa itulah mereka mulai jatuh dan runtuh. Perdagangan mereka bangkrut. Sebagai akibat dari perluasan kekuasaan kabilah Nabat ke utara Hijaz, ini sebab pertama. Sebab lainnya, karena bangsa Romawi menguasai jalan-jalan perdagangan lewat laut, setelah mereka dapat menguasai Mesir, Suriah, dan bagian Hijaz utara. Sebab lainnya lagi, adanya persaingan antara kabilah-kabilah di sana. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan berpencarannya keluarga Kahtan dan mendorong mereka untuk berpindah ke negeri Syasa'ah. 4. Sejak tahun 300 M hingga masuknya Islam ke Yaman. Pada masa-masa itu sering diwarnai kekacauan, keributan, revolusi, peperangan antar suku yang justru membuat mereka menjadi mangsa bagi orang luar hingga kemerdekaan mereka pun terenggut. Pada masa itu bangsa Romawi masuk ke Ad. Atas bantuan bangsa Romawi pula orang-orang Habasyah bisa merebut Yaman pada awal tahun 340 M yang justru disibukkan persaingan antara kabilah Hamdan dan Himyar. Penjajahan mereka berlangsung hingga tahun 378 M. Kemudian Yaman bisa mendapatkan kemerdekaannya lagi. Tetapi kemudian bendungan Ma'arib jebol hingga menimbulkan banjir besar seperti disebutkan di dalam Al-Quran, dengan istilah Sailul Aram pada tahun 450 atau 451 M. Setelah itu, disusul satu kejadian besar yang mengakibatkan ambruknya peradaban mereka dan mereka pun terpecah belah. Pada tahun 523 M, Zunwas, seorang Yahudi memimpin pasukannya menyerang orang-orang Masehi, para pengikut agama Isa Al-Masih, dari penduduk Najran, dan berusaha memaksa mereka meninggalkan agama Masehi. Karena mereka menolak, maka Zunwas membuat parit-parit besar dalamnya dinyalakan api, lalu mereka dilemparkan ke dalam api hidup-hidup sebagaimana yang diisyaratkan Al-Quran dalam surat Al-Buruj. Kejadian ini membakar dendam di hati orang-orang Nasrani dan mendorong mereka untuk memperluas daerah kekuasaan dan penaklukan yang dimotori Imperium Romawi untuk menguasai negeri Arab. Mereka bekerja sama dengan orang-orang Habasyah dan menyiapkan armada lautnya. Ada 770.000 pasukan dari penduduk Habasyah yang turun dan mereka menguasai Yaman untuk kedua kalinya yang dikomandani Aryat pada tahun 525 Masehi. Aryat bercokol di sana hingga dia dibunuh Abraha, anak buahnya sendiri, dan dia menggantikan kedudukan Aryat di Yaman setelah meminta restu rajanya di Habasyah. Abraha inilah yang mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan penunggang gajah. Setelah peristiwa gajah ini penduduk Yaman meminta bantuan kepada orang-orang Persia. Dengan kerjasama ini mereka bisa mengusir orang-orang Habasyah dari Yaman hingga mereka memperoleh kemerdekaan pada tahun 575 Masehi yang dipimpin Ma'adi Yakrib bin Saif Siyazan al-Himyari. Kemudian mereka mengangkatnya jadi raja di sana. Ma'adi Yakrib masih mempertahankan sejumlah orang dari penduduk Habasyah sebagai pengawal yang selalu menyertai prosesinya, yang justru menjadi bumerang baginya. Suatu hari mereka bisa membunuhnya. Dengan kematiannya pupuslah sudah dinasti raja dari keluarga Siyazan,
Setelah itu Kisra mengangkat penguasa dari bangsa Persia di sana dan menjadikan Yaman sebagai salah satu wilayah kekuasaan Persia. Beberapa pemimpin dari bangsa Persia silih berganti menguasai Yaman dan era kepimpinan mereka yang terakhir atas Yaman adalah Badzan yang kemudian memeluk Islam pada tahun 638 Masehi. Dengan kekuasaannya ini berakhir pula kekuasaan bangsa Persia di Yaman. Terima kasih sudah menyimak video ini.